selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 3 saham di sektor poultry dan 4 saham di sektor farmasi. Yang pertama Japa, kedua Main, ketiga Cepin, keempat Ira, kelima KF, ke-6 Inap, dan ke-7 BMAS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Japa yang hari ini ditutup naik tipis 1,04% ke harga 1935. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa target kenaikannya rounding bottom-nya ini ya ke 2100, tapi kesana kan ada prosesnya. Nah, ini Japa lagi istirahat konsolidasi, yang penting jangan sampai jebol 1890. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, ada peluang Japa minggu depan rebound ya, uji lagi 1950. Kalau bisa tutup di atas itu, peluang sangat bagus untuk Japa lanjut naik terdekat 2000, bahkan bisa ke 2180. Jadi seperti itu. Untuk Japa volume juga meningkat. Sayangnya memang ya mungkin ada yang profit taking. Kan tadi dia naik cukup tinggi nih sampai 1970. Mungkin ada yang profit taking hari Jumat, jadi dia gagal bertahan di atas resisten 1950. Nggak masalah, ada peluang masih bisa minggu depan uji resisten. Tapi ini belum harga yang pas untuk belinya itu ya di bawah, di 1900, 1890. Kalau harga sekarang ya jangan, karena di pertengahan. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham kedua, ada Main yang hari ini ditutup naik 1,87% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main cukup bagus. Main sudah breakout dari resisten 800. Jadi arah Main ini kemana? Arah Main ke atas. Target terdekat itu kalau dilihat tarikannya ya 850, angka genap aja, dan langsung bisa ke 900 sampai 920. Tapi terdekat dulu 850. Jadi ada potensi upset sekitar 4,2%, 4,5% ya, lumayan. Cut loss saja kalau turun dari 800 bisa cut loss di 790. Risk rewardnya 1 banding hampir 1 ya. Jadi seperti itu. Untuk Main juga uptrend. Kalau teorinya descending triangle-nya ini ya sudah tercapai. Kenaikannya kan dalam satu candle aja nih dia naik. Setelah dia retest, mantul dan naik dalam satu candle, ditutup dari 800. Jadi seperti itu. Untuk Main arahnya potensi besar ke atas ya. Targetnya minggu depan itu 850 terdekat. EMA CD-nya juga golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume makin meningkat. Jadi Main arahnya ke atas. Langsung saja ke saham ketiga, ada Cepin yang hari ini naiknya cukup signifikan 3,05% ke harga 6.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan seminggu ini juga terus net buy. Cuman hari Senin dia net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin akhirnya kembali ke atas 6.600. Sempat turun di hari Kamis dan hari Jumat dia kembali naik ya. Ini bisa dikatakan false breakdown. Dia memang beberapa hari sempat dibawa turun, tapi sepertinya market mendukung, ada buyers yang nampungin dan tetap mendorong Pin ini biar bertahan di atas 6.600. Sayangnya memang hari Kamis dia jebol, tapi terlihat hari ini kembali naik. Nah, bagaimana untuk seminggu ke depan? Ya Cepin arahnya ke 7.000. Target kenaikannya 7.000 seminggu ke depan, dan bahkan bisa sampai 7.200 atau ya 7.200. Jadi seperti itu untuk Cepin yang punya dari harga 6.600
terus hold aja selama Celpin ini nggak turun dari 6.600 ya masih aman. Yang baru beli di harga sekarang ini risk rewardnya menarik nggak ya? Cut lossnya sekitar 3%, target profitnya 3,6%. Ya risk rewardnya 1:1. Bagusnya lagi kalau dikasih koreksi dulu hari Senin ke 6.650, coba aja spekulasi buy. Pokoknya pin ini arahnya ke atas itu aja. Yang penting nggak jebol lagi 6.600. Kalau Bapak Ibu baru mau beli ya kuncinya 6.600 ini kalau tetap kembali turun ya. Jadi kuncinya 6.600, kalau minggu depan dia turun lagi dan tutup di bawah itu artinya ada peluang dia bisa ke 6.200. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham keempat, ada IRA yang hari ini ditutup naik tipis 1,13% ke harga 1.780. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA pelan-pelan naik ya. Dan arahnya minggu depan itu ke 1.800. Kalau 1.800 ini mampu di breakout, target selanjutnya itu 1.900. Jadi ini menarik untuk IRA. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Ini jauh. Sudah dari support. Supportnya itu 1.700-an. Jadi kalau baru beli di harga sekarang ya sangat beresiko. Kalau dia ternyata turun dulu, cut loss-nya dalam nih 4% dan reward-nya nggak menarik nih karena ada resisten minor di 1.800. Jadi untuk IRA ini kalau Bapak Ibu mau ya belinya buy on breakout 1.800, dia tutup di atas itu ya coba aja spekulasi buy. Kalau gagal ya cut loss lagi, tunggu aja di bawah sekalian di 1.700. Karena IRA ini kan masih konsolidasi di range harga supportnya 1.700 dan resistennya 18.000. Jadi seperti itu. Untuk IRA MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi sangat berpeluang minggu depan itu IRA uji resisten 1.800. Jadi seperti itu. Untuk IRA langsung saja ke saham kelima, ada KF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,85% ke harga 2.320. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal KF ya masih konsolidasi. Ini menarik KF tapi perlu kesabaran. Kalau dilihat bid offernya ya lumayan tebal. Kalau masih di 100 lot, 200 lot masih wajar, masih bisa keluar. 300 lot juga masih bisa keluar dan ini dia konsolidasi di range supportnya. Ya, ini support yang terbentuk dari Juni 2021. Kalau Bapak Ibu yang sabaran, ya ini bisa coba spekulasi buy. Target profitnya itu terdekat 2.400, 3%. Tapi kalau ditarik sampai 2.500 kan lumayan 7% dan cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss-nya sekitar 2,63%. Cut loss saja kalau dia jebol 2.300 bisa di 2270 atau 2260 atau 2250. Jadi seperti itu ya. Yang penting sabar, ini sepertinya ya bisa ada rebound KF minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk KF langsung saja ke saham ke-6, ada INAF yang hari ini ditutup di harga 2.270 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy seminggu ini juga terus net buy ya. Kalau dilihat bid offer-nya tipis. Jadi ya kalau mau beli di bawah 100 lot lah. Ya di 100-an lot masih bisa keluar kayaknya kalau ini nanti dimakan. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari broker summary-nya hari ini INAF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang terlihat dia di bawah support ya. Tapi dia kan ada support minornya di 2250. Nah, kondisi seperti ini ada peluang INAF minggu depan juga rebound karena volume mulai meningkat. Dan dia sudah 3 kali bahkan 4 kali ya minggu ini dia reject 2250. Jadi bisa dikatakan 2250 itu support kuat. Kalau Bapak Ibu mau pas trade, cari profit 1-3% bisa di INAF ini ya. Target profitnya tarik aja 2320 atau tarik langsung sini aja 2360 dan cut loss kalau tutupnya di bawah 2250 di 2235 atau 2230. Jadi cut lossnya sekitar 2% dan target profitnya tadi tarik 3,4% atau tarik langsung 2400 juga potensi bisa ke sana INAF seminggu ke depan ya. Tapi ini high risk. Jadi Bapak Ibu juga nggak bisa dengan modal besar ya. Kalau masih di bawah 100 slot masih bisa lah untuk beli INAF. Jadi seperti itu. Untuk INAF juga potensinya minggu depan
rebound. Target terdekat 2300 sampai 2400. Langsung saja ke saham terakhir, ada BMAS yang hari ini ditutup terkoreksi 3,98% ke harga 1085. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMAS gagal lagi menguji resistennya atau bertahan di atas resisten 1120. Jadi kemana arahnya untuk BMAS? Ya kalau dilihat dia koreksi hari ini volumenya kecil. Jadi ya mungkin bisa satu candle lagi koreksi, tapi harusnya BMAS akan tetap mempertahankan supportnya 1050. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya wait and see, jaga aja BMAS ini di 1060 atau 1070. Coba aja spekulasi buy dan cut loss kalau jebol 1050. Dan targetnya kemana? Targetnya ya 1120 sampai 1160. Kalau dilihat BMAS belum membuat lower low ya. Ini lower high-nya naik terus. Ya ini arahnya masih bisa ke atas, masih bisa uptrend. Ini bisa aja pola ascending triangle, dia retest support terus mantul lagi. Dan kuncinya kalau dia bisa confirm breakout 1120 1160 ini rally, upside-nya juga masih tinggi nih. Bisa sampai 1260. Kalau dari harga sekarang potensi upside masih 14%, cut loss sekitar 4%. Ya kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang seperti itu. Yang penting dia confirm breakout 1120. Jadi seperti itu untuk BMAS ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.